Em, saya diminta untuk memberi kuliah pakar ya, kuliah pakar pengantar teknologi informasi. Saya share screen dulu. Ini nama saya. Tadi sudah mungkin ada rekan sejawat saya ya, Mer Alwin yang juga sudah membawakan materi. Mer Arwin adalah kepala UPT TIK ya, kepala PTI Unsrat ya. Saya juga bersama-sama dengan Mer Alwin di PTI. Ini nama saya ya, nama saya Stanley. Saya staf dosen di program studi informatika. Juga sebagai koordinator KDK Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber. Itu nomor kontak saya. Bisa SMS, WhatsApp, Telegram, dan Signal kalau Anda mungkin punya pertanyaan, dan email ya. Untuk data saya yang lain, ini ada tanda tangan digital saya ya. Saya lulusan dari Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer. Dan saya juga punya satu S2 ya. Kemudian saya juga punya gelar S2 yang lain ya, Master of Science in Cyber Security. Karena itu bidang S2 saya yang lain. Kalau di media sosial mungkin Anda sudah kenal, bahkan mungkin pernah berinteraksi dengan akun Instagram Kampus Samrat ya. Itu dikelola oleh saya langsung ya. Saya ketua timnya gitu ya. Ada di sini yang sudah pernah berhubungan dengan akun Kampus Samrat gitu ya, di Instagram. Sudah benar. Oke. Sudah ada benar. Itu ya, saya juga riwayat pekerjaan saya ini pernah menjabat mengelola portal web resmi Unsrat ya. Jadi Rekmaba ya, tempat Anda mendaftar, membayar UKT, mendapatkan NIM, itu dibuat bersama saya dan tim. Saya juga pernah di kepala lab, kepala divisi keamanan sistem. Ya. Sekarang ini saya dipercayakan oleh Bapak Wali Kota Bitung untuk menjabat sebagai staf khusus bidang percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Ada yang tinggal di Bitung di sini? Siap saya. Siap ada benar. Ya, oke. Nah, ini pengalaman kerja saya yang lain ya. Saya banyak terlibat di dunia pengembangan aplikasi sistem informasi, dan untuk sertifikasi kompetensi keahlian saya ini ya, seperti ini sejak selesai kuliah sampai sekarang. Ini contoh sebagian dari sertifikasi saya yang ada. Untuk menunjukkan bidang kompetensi kepakaran saya itu di bidang programming, ya, rekayasa perangkat lunak, keamanan informasi, dan sistem informasi. Ini publikasi riset yang internasional ya, yang pernah saya lakukan sampai tahun 2019 kemarin. Oke, saya kira itu saja tentang perkenalan ya. Nah,
Saya diminta memberikan materi tentang kuliah pakar ya. Kuliah pakar teknologi informasi ya, pengantar komputer dan teknologi informasi. Nanti slide-nya nanti apa? Nanti dokter ya, nanti dokter Yanti bagikan ke Anda sekalian. Nah, kita paham dulu pertama apa yang dimaksud dengan komputer dan apa yang dimaksud dengan teknologi informasi. Jadi sekarang kita di masa pandemi ya, sebenarnya penggunaan internet dunia itu normal-normal saja ya, hanya ada sedikit kenaikan pada jaringan kabel ya. Untuk nirkabel, jadi orang yang mengakses internet dari smartphone itu hampir tidak ada kenaikan karena memang biasanya juga orang akses internet dari smartphone. Sedangkan di masa pandemi ini biasanya platform yang paling banyak diakses oleh pengguna internet di Sulawesi Utara ya, yang dipantau dari alat-alat di lab saya, itu biasanya game online ya. Video conference ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Dan e-commerce ya, tapi e-commerce ini belum signifikan ya. Oke, apa yang dimaksud dengan komputer? Nah, saya mau bicara di sini yang dimaksud dengan komputer ini adalah komputer digital ya, karena ada komputer analog dulu ya, sebelum Perang Dunia Pertama itu sempat dibangun komputer analog. Yang kita pelajari sekarang ini adalah komputer digital. Anda bisa mengakses ruang Zoom ini karena Anda memiliki komputer digital. Ya. Nah, komputer digital itu dia memiliki 3 ciri khas. Ya. Yang pertama, memiliki yang namanya masukan. Ya. Baru yang kedua, memiliki bagian yang namanya proses. Baru yang ketiga, memiliki bagian yang namanya keluaran. Jadi komputer digital seperti itu. Bentuk-bentuk komputer digital ya tentu yang kita kenal, misalnya smartphone ya, itu adalah contoh dari komputer digital. Atau mungkin Anda punya kalkulator, nah itu juga adalah contoh dari komputer digital sebenarnya. Jadi tidak melulu terbatas pada laptop ya, tidak seperti itu. Nah, mari kita dengar penjelasan dari Bill Gates ya, tentang apa yang dimaksud dengan komputer digital. Everywhere you look, computers are changing the world. Whether they're on our desktops, in our homes, our pockets, or just about anywhere else. But while most of us use this revolutionary technology daily, we don't often ask, how do computers work? In this series, you're going to learn how computers really work, starting with what makes a computer a computer. Then you'll look at how information is represented inside the computer using tiny electrical signals going on and off at mind-boggling speeds. After that, you'll learn how computers use circuits to do everything from simple math to simulating entire virtual worlds. Next, you'll zoom out and look at the different parts of a computer that actually input, output, and store all that information. Finally, you'll take a look at what code actually is and how software controls hardware. So whether you're just curious about the devices you use every day or you want to design the innovations of the future, the first step is learning how computers work. Ya, oke. Jadi penjelasannya sebenarnya sangat sederhana ya. Ada bagian-bagian komputer yang disebutkan tadi, ada input, ada proses,
dan ada output atau keluaran. Itu yang namanya komputer digital. Ya. Jadi kita membedakan komputer digital dan teknologi informasi. Ya. Komputer digital ya seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bill Gates tadi, ya. Sebuah device, sebuah alat yang memiliki bagian input, bagian proses, dan bagian output. Bagian input ya biasanya kelihatan kalau kita punya, Anda mengakses ruang Zoom ini dari laptop atau desktop, itu bagian inputnya yang namanya keyboard, tempat Anda mengetik, tempat Anda memberi informasi. Ya. Kemudian begitu Anda tekan enter, Anda memberi perintah kepada proses, bagian yang kedua. Proses di komputer sebenarnya dieksekusi oleh dua bagian saja, yang namanya CPU dan yang namanya memori. Ya. Kemudian bagian yang ketiga ada bagian output atau layar, ya, bagian keluaran. Seperti Anda bisa melihat Meyer Stanley karena Meyer Stanley menampilkan output ke ruang Zoom, ya. Anda masuk ruang Zoom, Anda bisa melihat keluaran dari saya, ya. Beginilah wajah jelek saya misalnya, seperti itu. Nah, itu sebabnya biasanya karena bagian proses dari komputer itu tidak kelihatan, ya, yaitu bagian CPU dan memori, tapi itu bagian penting, ya. Misalnya kalau kita akan menyimpan sesuatu, menyimpan data di handphone kita, kalau datanya sudah penuh, itu maksudnya apa ya? Berarti memorinya sudah penuh, gitu ya. Seperti itu. Nah, itu orang awam memahaminya seperti itu, memorinya sudah penuh. Padahal sebenarnya belum tentu karena memori sudah penuh, tapi mungkin karena proses CPU-nya yang terlalu banyak, ya. Sehingga komputer sudah tidak lagi mampu memproses sesuai dan memberi respon sesuai yang kita mau. Jadi itu selalu ada dua hal yang membuat lalot, ya, yang membuat sebuah device yang namanya komputer digital itu menjadi lalot. Itu ada unsur memorinya dan ada unsur CPU-nya, ya. Apalagi kalau kita suka main game online dari smartphone kita misalnya, nah itu biasanya akan membuat CPU bekerja keras, ya. Ya, akibatnya menjadi lalot, gitu. Jadi bicara soal menjadi lalot itu selalu ada dua unsur. Unsur CPU-nya dan unsur memorinya. Makanya orang-orang selalu menyarankan, oh kenapa harus membeli handphone yang baru? Ya karena biasanya CPU-nya lebih cepat kalau di handphone yang baru. Padahal tidak seperti itu, ya. Jarang ada orang yang membeli handphone kemudian memeriksa dulu spesifikasi teknisnya, ya. Di situ ditaruh ini CPU kelahiran tahun berapa, ya, kecepatannya berapa. Seperti itu. Biasanya orang beli handphone hanya lihat merek kemudian tambah memory card karena mereka berpikir kecepatan itu hanya ditentukan dari memori, padahal keliru, ya. Namanya komputer digital itu ada bagian proses yang disebut CPU dan memori, dua hal penting. Kemudian ada bagian input dan ada bagian yang namanya output. Oke ya, sampai di sini paham dulu ya apa yang dimaksud dengan komputer digital. Sesederhana itu pengertiannya. Ya. Baru yang kedua, apa yang dimaksud dengan teknologi informasi? Karena kuliah pakar saya ini tentang komputer dan teknologi informasi. Apakah teknologi informasi itu sama dengan laptop atau komputer? Tidak, ya. Jadi kalau Anda punya handphone, ya, berbeda dengan Anda punya smartphone. Kita itu membedakan itu. Ya. Bedanya di mana? Kalau handphone dia tidak bisa mengakses internet. Misalnya dia tidak punya device yang namanya WiFi. Atau dia tidak memiliki sinyal untuk mengakses sinyal 3G misalnya, kanal 3G. Atau kanal 4G. Nah, device yang dapat mengakses internet dengan teknologi WiFi atau dengan menangkap sinyal 3G, 4G, bahkan sekarang 5G, itu disebut smartphone. Nah, kalau sudah smartphone itu berarti sudah teknologi informasi. Jadi itu bedanya sebenarnya antara komputer dan teknologi informasi. Komputer yang tidak terkoneksi dengan internet itu belum disebut teknologi informasi. Sedangkan yang namanya teknologi informasi itu pasti dia sudah terkoneksi dengan internet. Ya.
Seperti itu. Koneksi-koneksi itu sebenarnya ada 3 macam ya, bukan cuma internet. Kita mengenal itu ada yang namanya internet, seperti yang sekarang kita gunakan, itu kita sudah masuk di era teknologi informasi. Karena Anda menggunakan perangkat Zoom, aksesnya dari handphone atau dari laptop, harus terkoneksi internet. Kenapa? Karena aplikasi Zoom ini dia berjalan di atas internet. Nah, bagian kedua dari koneksi-koneksi itu, dari net-net itu, ada yang namanya extranet. Jadi pertama internet. Ini supaya Anda paham. Di pertama ada yang namanya internet, ya, itu yang kita gunakan sekarang. Baru kedua internet. Baru yang kedua extranet. Ah, ini extranet ini Anda pakai waktu Anda membayar UKT gitu ya. So bayar UKT itu kan itu? Tony bayar UKT di mana kemarin? Bayar UKT Unsrat. Siap melihat itu. Di mana? Siap di ATM. Di ATM, di ATM bank ya. Siap lewat mobile banking. Ada yang mobile banking ya. Itu yang namanya extranet. Anda bayar UKT, kemudian dalam beberapa waktu yang tidak lama, Anda cek kembali di Rekmaba, Anda sudah ada NIM-nya. Ya kan, begitu kan? Harus bayar UKT dulu, baru Anda bisa dapat NIM-nya. Nah itu bukan internet. Itu menggunakan teknologi extranet. Teknologi jaringan khusus yang menghubungkan pihak bank dengan server yang ada di Unsrat, tepatnya server yang ada di UPT TIK. Sehingga begitu bank mengirimkan data bahwa Anda sudah membayar UKT di dalam jaringan extranet, maka status Anda di Rekmaba itu sudah menjadi diterima mahasiswa dan kemudian server di Unsrat akan mengenerate NIM Anda secara acak. Itu teknologi extranet. Nah, yang ketiga itu yang namanya intranet ya. Jadi ada internet itu Facebook, ya Zoom, Instagram ya. Extranet itu seperti tadi host to host bank Unsrat, bank ke Unsrat. Internet ini portal akademik, portal Inspire ya. Portal Inspire itu ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa diakses dari internet, tapi Anda harus mengaksesnya dari WiFi yang ada di Unsrat misalnya. Seperti itu. Misalnya di level Kaprodi ya akan menginput nilai akhir Anda, nah itu menggunakan intranet, tidak bisa dari internet atau extranet. Itu. Jadi kalau teknologi informasi, komputer itu mengakses internet, extranet, dan intranet. Itu teknologi informasi. Ya? Dia bukan hanya sekedar komputer saja, tapi perangkat komputer yang sudah mengakses internet, extranet, ya, dan intranet. Jadi kalau bicara soal komputer digital dan teknologi informasi, itu dia. Kalau komputer dia hanya memiliki masukan proses keluaran, sedangkan kalau teknologi informasi itu dia bisa mengolah, ya, membuat program aplikasi, dia bisa menyimpan, dan dia bisa menyalurkan, ya, menggunakan jaringan komputer, internet. Jaringan komputer yang dimaksud di sini adalah extranet dan intranet, ya. Itu Anda harus paham itu. Seperti itu. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan internet itu ya? Mari kita lihat sebuah film ya yang membuat internet masih hidup sampai sekarang ya. Itu. Jadi beliau menjelaskan apa yang dimaksud internet. Ini kedengaran suaranya nggak nih?
What is the internet? Benar, benar. Ada benar. Apa dengar suaranya? Ada benar. Ada benar. Ada benar. What is the Ini tuh Bapak yang menciptakan internet sehingga orang bisa berselancar di dunia maya sampai sekarang. Namanya Vincent, ya. Dia seorang dosen di salah satu universitas di Amerika. Dia dan temannya satu orang yang men-create teknologi yang namanya internet, ya, sehingga orang bisa menikmatinya, ya, sampai sekarang. Kalau di virus COVID, ya, vaksinasi itu ada beberapa tokoh peneliti yang membuat vaksin itu jadi gratis, sehingga orang bisa menikmati vaksinasi yang harganya murah. Nah, kalau di internet ini ada Bapak Fincher, ya. Waktu dia create internet tahun 1976, dia tidak memberi patokan harga bagi yang akan akses internet. Dia gratiskan itu platform internet. Seperti itu. Ya, dia tidak seperti Bill Gates. Kalau Bill Gates rakus doi, ya, mahal, ya, produk-produk dari Microsoft. Tapi kalau Fincher dia gratiskan itu internet sehingga kita bisa mengakses internet gratis. Oh, ada yang bilang, oh, bayar pulsa, ya, iya, itu karena Anda akses internet dari Telkomsel, ya, atau ISP, ya. Seperti itu, orang kan dagang. Tapi internet itu sendiri harusnya itu free, ya. Nanti kalau sudah 5G kita akan lihat. Kita akan hanya perlu beli handphone tanpa kartu dan akses internet free. Akan datang masanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. The internet. The internet is like a popular thing. Some satellites up there. I picture in my head with like waves of internet going to the phone. Somebody told me a cloud once. The internet is a lot like plumbing. It's always moving. Most people don't have any idea where the internet came from, and it doesn't matter. They don't need to. It's sort of like asking who invented the ballpoint pen or the flush toilet or, the zipper. These are all things we just use every day, and we don't even think about the fact that one day somebody invented them. So the internet is just like that. Many, many years ago, in the early 1970s, Maaf, Bener masih di mute. Ini ya, ini tim yang dibawahi oleh Fincher itu, dan kemudian mereka mencoba membuat teknologi yang namanya internet, ya. my partner Bob Kahn and I began working. Ini mereka, ya, ini mereka berdua ini, ya. Waktu mereka masih muda dulu, sekarang setua. Tapi mereka berdua ini yang men-create teknologi yang namanya internet, Fincher dan Bob Kahn. And I began working on the design of what we now call the internet. It was a result of another experiment called the ARPANET, Di internet, which stood for Advanced Research Projects lahir Agency dari Network. It yang was a namanya ARPANET, ya, Advanced Research Project Agency Network, ya. Sebuah proyek yang dimiliki oleh Departemen Pertahanan Amerika. Defense Department research project. Paul Barron was trying to figure out how to build a communication system that might actually survive a nuclear attack. Jadi ide awalnya itu mereka ingin membuat sebuah teknologi yang bisa membuat kita masih terhubung meskipun ada ledakan nuklir di satu kota misalnya. Jadi teknologi internet didesain untuk membuat manusia masih bisa terhubung meskipun ada gangguan ledakan internet, ledakan nuklir di satu wilayah, ya. Mereka mengembangkan ide yang namanya komunikasi secara terdistribusi, ya, tidak centralized seperti telepon. So he had this idea of breaking messages up into blocks and sending. Ini teknologi yang mereka namakan a distributed packet switch network, ya. Di mana titik-titik ini masih tetap bisa berkomunikasi meskipun titik-titik tengah sini sudah tidak ada, dia bisa mencari jalan untuk berkomunikasi di tempat lain, ya, mencari jalan itu. Mereka sebut itu a distributed packet switch network karena terlalu panjang itu nama itu, ya.
ini a distributed packet switch network, mereka ganti menjadi internetwork. Ya, internetwork terlalu panjang, itu internetwork itu orang bilang internet ya. Jadi sejarah penyebutan internet itu ya. Distributed packet switch network dulu, baru disingkat menjadi internetwork. Kemudian masyarakat umum menyebutnya disingkat lagi internet. Itu sejarahnya gitu. Them as fast as possible in every possible direction through the mesh network. So we built what eventually became a nationwide experimental packet network, and it worked. Is anybody in charge of the internet? The government controls it. Elves, obviously elves. The people who control the Wi-Fi, because then no Wi-Fi, no internet. T-Mobile, Xfinity. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates. Right? The honest answer is, well, nobody, and maybe another answer is everybody. The real answer is that the internet is made up of an incredibly large number of independently operated networks. Nah, jadi kalau kita bicara soal internet, itu sebenarnya ini Anda nih, ya. Anda mengakses internet dari local service provider. Ya. Ya. Ini yang meminta charge bayar ke Anda ya. Sedangkan ini yang besar ini gratis gitu. Itu. Makanya kan sekarang 4 perusahaan besar dunia itu berupaya supaya menghilangkan yang namanya ISP. Jadi dari perangkat handphone akan langsung akses internet supaya free. Karena ISP ini jahat ini. Mereka minta bayaran yang sangat mahal. Dengan alasan supaya cepat dan sebagainya. Padahal ada 3 jaringan di dalam internet itu yang Nerstani bilang tadi. Ada internet, ada intranet, dan extranet. Itu gratis. Gitu. Ya, teknologi ini bisa bekerja saling menghubungkan server-server yang ada di seluruh dunia. Ya, seperti itu. Harusnya idealnya seperti ini. Tidak ada ISP mengakses internet. Networks. What's interesting about the system is that it's fully distributed. There's no central control that's deciding how packets are routed or where pieces of network are built or even who interconnects with whom. These are all business decisions that are made independently by the operators. They are all motivated to assure that there is end-to-end connectivity of every part of the network, because the utility of the net is that any device can communicate with any other device, just like you want to be able to make phone calls to any other telephone in the world. There's nothing like this that has ever been built before. The idea that what you know might be useful to somebody else or vice versa is a very powerful motivator for sharing information. By the way, that's how science gets done. People share information. So this is an opportunity for people to think up new applications, maybe program them as apps on a mobile phone, maybe become part of the continued growth of the infrastructure of the network to bring it to people who don't have access to it yet. Or just make use of it on a day-to-day basis. You can't escape from contact with the internet, so why not get to know it and use it? Kita kembali ke slide ya. Jadi itu sebenarnya sederhana ya, yang dimaksud dengan internet itu sesuatu yang teknologi yang menghubungkan kita sebenarnya. Nah, di mana dengan internet itu kita bisa mengolah, tadi ditunjukkan ada program-program atau aplikasi tertentu, contohnya Instagram misalnya ya, seperti itu. Misalnya sekarang nih, coba Anda pasang muka Anda ya. Kemudian saya screen capture, nanti saya mau upload di Instagram Kampus Samrat ini, kelas ini. Saya screen capture misalnya ya. Coba pasang dulu muka kelihatan jelas dan senyum-senyum dikit, yang tegang-tegang. Mahasiswa kedokteran ini dia tegang-tegang selalu. Oke, 1 ya. Loh, ada 8 halaman ini peserta, banyak sekali ya. 2. Ya. Seperti
Seperti itu ya. Baru kemudian tunggu ini kasih nama supaya cepat kalau mau upload. Jangan lupa di likes. Itu contoh kita menggunakan aplikasi pengolah data yang ada di internet, pengolah gambar ya, pengolah gambar. Kemudian kita memanfaatkannya di kelas kita. Gambar kedua saya ambil, simpan. Jadi seperti itu. Ambil, simpan, kemudian sharing. Nah, itu bisa kita lakukan karena ada internet ya. Sekarang halaman ketiga. Oke, senyum dong. Iya. Ketiga. Ini sekali, ini 8 halaman. Nah, ini kuliah pakar, jadi harus didemokan ya. Tidak boleh hanya sekedar bicara-bicara. Halaman 4. Iya, seperti itu. Halaman 5, oke, kameranya ada semua. Enam. Oke, halaman 6. Tujuh dan 8. Oke, jadi itu contohnya. Nanti sebentar diperiksa itu mau muncul wajah-wajah kalian. Saya lanjutkan. Jadi bisa simpan, tadi saya simpan, kemudian saya akan salurkan sebentar ya. Jadi kalau bicara soal komputer dan teknologi informasi itu ada yang namanya piranti keras, perangkat keras ya. Perangkat keras itu ada 2 macam ya, yang ada di tangan kita biasanya itu makin kecil. Ya, ini contoh Google Glass yang tidak lama lagi akan segera dijual di Indonesia. Ya. Orang-orang yang berkacamata boleh pakai ini ya, seperti siapa ini? Gionina Halim berkacamata, jadi bisa beli Google Glass kacamata sambil bisa munculkan di layar Facebook dan sebagainya. Baru piranti keras yang lain ini pusat data atau data center. Ini ada di gambar ini data center Facebook yang mereka bangun di Irlandia ya. Ini karena foto mungkin kelihatan seperti kecil aja, tapi data center Facebook yang dibangun di Irlandia itu hampir sama ukurannya dengan kota Manado. Anda bisa bayangkan betapa tenaga listrik yang dibutuhkan ya untuk supaya orang bisa bermain Facebook 24 jam tanpa henti, tanpa putus. Ini ya, data center yang dibangun di Irlandia ya. Jadi investasinya besar untuk piranti keras ya. Baru ada yang piranti lunak atau software. Di sini kalau piranti lunak atau software di dunia ini sebenarnya hanya terdiri dari di gambar ini saja ya. Ada yang namanya Empire dari Microsoft ya. Dipimpin oleh Bill Gates ya. Ini Empire dari Microsoft itu dilawan oleh ini gerakan free software. Jadi kalau ini merah berbayar semua dia. Microsoft Office mesti bayar, sistem operasi Windows mesti bayar. Beda dengan ini Penguin ya dan kepala kambing ini itu gratis semua ya. Masuk Meyer Stanley punya komputer yang semuanya Penguin. Gratis semua gitu, tidak ada yang bayar. Jadi hanya beli laptopnya aja. Itu softwarenya gratis semua ya. Jadi pemain-pemain di dunia software hanya ini aja sebenarnya. Ada Mozilla ya, baru ada HP ya, ada IBM juga gitu. Seperti itu. Sedangkan Mac, Apple itu hanya sedikit saja dia ya. Seperti itu. Masih lebih banyak Microsoft sama Linux. Nah, baru ini ada networking ya. Sekarang kita masuk pada networking IPv6 ya. IPv6 ini alamat IP ya. Jadi semua alamat IP ini banyak sekali tersedia. Teknologi IPv6. Sampai trompet kacamata boleh taruh IP untuk dia masuk di internet. Trompet anjing boleh taruh IP supaya dia bisa masuk di internet, bisa terkoneksi dengan internet.
Itu yang dimaksud dengan networking ya. Baru teknologi sekarang menggunakan fiber optik ya. Seperti di Unstrat itu semuanya sudah pakai fiber optik. Kenapa disebut fiber optik? Itu karena di dalam kabel ini ada optik kaca. Jadi internet itu, sinyal-sinyal internet itu dikirimkan di dalam kaca-kaca itu dengan kecepatan cahaya. Jadi itulah kenapa kita bisa menikmati internet cepat ya. Jadi yang punya sambungan fiber optik di rumah ya, IndiHome misalnya sudah menggunakan fiber optik. Kenapa dia bisa cepat? Yaitu karena internet data-data yang kita tukarkan ini dalam bentuk angka 1 dan 0 itu dilewati di sini di seperti serat-serat rambut tapi kaca ya, makanya disebut optik, fiber optik. Dia seperti besarnya seperti serat-serat rambut. Data-data dimasukkan di dalam serat rambut tersebut dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, data-data ini dipindahkan melalui fiber optik itu dengan kecepatan cahaya ya. Jadi cepat sekali. Itu kenapa kita bisa menikmati internet cepat kalau fiber optik. Seperti itu. Sedangkan agak lalot kalau kita pakai handphone. Karena handphone tidak menggunakan fiber optik. Handphone kan dia menggunakan antena BTS. Ya. Jadi kalau kita nyalakan handphone kita keluar angka 4G, itu berarti kita terkoneksi dengan antena. Nah, antena itu pakai listrik. Jadi kalau rupa di Manado aja mati-mati listrik yang kali turun daya, nah kualitas 4G-nya juga akan langsung turun jadi 3G. Itu kenapa teknologi handphone itu lalot sebenarnya. Tapi kalau kita pakai teknologi jaringan kabel, khususnya fiber optik, itu sangat cepat. Perbedaannya di situ aja. Nah ini contoh cyberspace di Indonesia, pengguna internet di Indonesia 73%. Sebenarnya harus kalian perhatikan ini ya, angka ini ya. Yang menggunakan internet sudah 196 juta dari sekitar 280 juta penduduk Indonesia. Ya. Jadi cukup banyak pengguna internet Indonesia. Tapi yang harus Anda perhatikan ini sebenarnya penetrasi internet, seberapa cepat internet diadopsi oleh masyarakat Indonesia. Jadi sangat cepat karena dari 10 orang ada 7 yang mau menggunakan internet kalau punya perangkat. Ya ini berarti termasuk anak-anak kita sudah terpapar dengan internet sebenarnya. Seperti itu. Apalagi sekarang sekolah-sekolah daring kan. Jadi penetrasinya sangat tinggi, tapi dari sisi keamanan juga sangat rentan ya. Indonesia itu mencatat data tahun 2020 itu ada kategori anomali traffic atau serangan cyber di Indonesia sekitar 250 juta kali. Anda bayangkan 1 tahun itu hanya 360 hari. Sedangkan jumlah serangan cyber yang terjadi di Indonesia itu 250 juta kali. Jadi tiap hari terjadi jutaan kali serangan. Ya. Serangan apa? Dalam bentuk trojan ya. Trojan, virus trojan, ya, malware jenis trojan yang mencoba untuk mengumpulkan informasi username password ya. Makanya di Indonesia itu banyak sekali orang mengeluh passwordnya dibobol. Nah ini Anda bisa lihat di website ini http://haninet.bssn.id. Ini rekaman serangan cyber di Indonesia per waktu. Seperti ini misalnya saya ambil tanggal 1 Agustus jam 20:12. Saya klik Indonesia ini. Daerah-daerah yang menjadi target serangan. Kalau Anda lihat Sulawesi Utara itu termasuk tinggi karena tidak berwarna putih tapi berwarna merah muda. Ya, baru yang paling banyak itu serangan terjadi di Jawa Barat ya dan di Aceh. Seperti itu. Jadi tidak main-main itu serangan cyber di Indonesia sebenarnya. Ini virus-virus malware yang menyerang itu. Baik smartphone maupun komputer ya, desktop. Nah, jadi kalau kita bicara soal pengantar komputer dan teknologi informasi itu sebenarnya isu terbesarnya ada 3 ya. Yang pertama masalah hoax ya, kita menyebutnya disinfodemic ya. Baru kemudian masalah etik dan masalah keamanan. Ya, disinfodemic itu ada 3 macam ya. Jadi kalau bicara soal hoax di internet ada 3 macam. Ada yang namanya disinformasi, ada yang namanya misinformasi dan ada yang namanya malinformasi. Di hoax itu ada 3 macam ya. Ya, hoax yang jenis pertama disinformasi ya, itu informasi palsu dan cenderung untuk merusak. Seperti misalnya waktu COVID kemarin di Manado pernah muncul berita bahwa obat COVID kata pi mandi di pantai.
mandi di pantai bisa menghilangkan COVID. Itu hoax. Seperti itu. Hoax yang bertipe disinformation, merusak. Seperti itu ada. Atau sekarang lagi terkenal dengan berita bahwa orang vaksin itu kata vaksin berisi magnet. Nah, itu juga hoax yang berkategori disinformasi, merusak. Mana ada vaksinnya cair begitu bisa berisi teknologi magnet dan sebagainya. Nah, baru ada yang namanya misinformasi ya, hoax tapi tidak merusak. Contoh April Mop. April Mop itu contoh hoax tapi tidak merusak. Atau misalnya hoax si Ariel ya, bilang Ariel Kaisarian bilang bahwa ini hari ulang tahunnya Andi. Gitu. Padahal enggak gitu ya. Jadi itu hoax untuk baku sedu ya, itu tidak merusak. Untuk lucu-lucuan ya, seperti itu. Baru ada yang namanya malinformasi ya, berdasarkan kenyataan ya tapi merusak. Ini yang banyak di internet juga ya, malinformasi. Jadi itu harus diperhatikan, itu hoax ada 3 macam. Ya. Ini contoh ya. Hoax ya. COVID-19 sengaja dimasukkan ke tubuh masyarakat lewat rapid test ya. Itu hoax ya. Nah, ini ada isu kedua itu tentang online etik ya, masalah etika digital ya. Itu karena kita sudah ini ada dibahas di bukunya Prof. Mary Aiken ya. Nanti Anda kerja di dokter itu mungkin bisa ambil spesialis psikiatri dan meneliti lebih banyak tentang akibat-akibat internet pada manusia. Contohnya perubahan dalam perilaku hidup. Dijelaskan oleh Prof. Patricia Wallace dan Prof. Mary Aiken. Ya, mereka seorang peneliti ya dari dunia medis. Ya. Jadi mereka bilang bahwa ada beberapa pengaruh internet ya, dalam kehidupan manusia. Yang pertama TDE, lupa waktu, time distortion effect, baru yang kedua OD, online disinhibition effect, baru yang ketiga ketagihan hingga gangguan kepribadian. Ini yang sudah di research oleh mereka ya. TDE itu lupa waktu ya, kita melihat internet atau main game dari pagi tiba-tiba sore, makan lupa itu ya, baru sadar sudah sore ternyata itu. Ada yang pernah mengalami lupa waktu? Jujur. Ya? Oke. Ya, Menir juga sering begitu ya. Baru yang kedua OD ya. Tadi TDE, time distortion effect, lupa waktu. Baru OD itu online disinhibition effect. Ini buat orang yang suka making akun Facebook pakai nama samaran gitu ya. Jadi mereka merasa kalau mereka di dunia internet itu mereka bisa pakai nama samaran ya. Jadi ada akun Facebook yang namanya DP orang pribadi nama Gloria Baya gitu ya. Ya harusnya kalau kita jujur ya kita punya akun Facebook atau akun Instagram juga Gloria Baya gitu seperti itu ya. Tapi sekarang banyak yang namanya Gloria Baya tapi akun Facebooknya Gloria tak ingin dimadu misalnya. Contoh ya, contoh. Ya Anda temukan sendiri itu banyak itu sekarang. Atau ada satu orang malah memiliki 3-4 akun. Itu contoh yang namanya gangguan kepribadian menurut Prof. Mary Wallace yang bertipe namanya online disinhibition effect. Seperti itu. Jadi merasa bahwa kalau di dunia maya itu tidak dikenali atau tidak teridentifikasi. Padahal sejujurnya semua jejak digital kita direkam dan bisa diketahui ya. Terus ada ketagihan dan gangguan kepribadian. Jadi ini budaya digital baru itu karena kita sekarang hidup pada generasi yang ada 4 generasi ya. Generasi yang setua-tua, saya tahu banyak dosen-dosen ya, guru-guru besar misalnya profesor doktor di kedokteran ya, yang masih generasi tradisionalis ya. Baking tugas suruh mesti print dalam bentuk kertas. Yaitu Anda akan hadapi nantinya. Baru ada generasi baby boomer ya, yang sekarang sudah jadi pejabat-pejabat di Unsrat ya. Ya kalau yang tradisionalis itu maunya mesti pakai kertas terus.
Ya, kalau generasi baby boomer itu bisa ditelepon ya. Orang nggak tahu smartphone, orang hanya tahu telepon. Baru ada generasi X seperti Meyer Stanley itu sudah mulai mengenal email. Jadi semua sudah pakai email. Baru ada generasi milenial ya. Anda itu yang hanya perlu pesan WhatsApp aja ya. Sekarang itu kita sudah mulai menyesuaikan. Sekarang undangan skripsi saja bisa hanya menggunakan WhatsApp ya, seperti itu. Nah, itu yang namanya budaya digital baru itu. Kadang kita sering lupa berkomunikasi bahwa dia ada dosen jadi so pakai hello Mas Bro gitu kan, seperti itu di chatting WhatsApp ya. Dia harus diperhatikan gitu ya, jangan sampai Anda keliru ya. Jadi sebenarnya budaya digital baru itu kita mencoba untuk membangun jejak digital ya. Kalau misalnya saya sharing di sini, Anda ingin tahu jejak digital Meyer Stanley misalnya. Bisa kelihatan layar saya ini. Jadi misalnya Anda ingin mencari informasi tentang Meyer Stanley ya. Kalau misalnya Anda mengetik begini aja, Anda akan tersesat dan akan menampilkan terlalu banyak informasi tentang Meyer Stanley. Tapi kalau Anda ingin informasi yang lebih tepat, ya, Anda bisa pakai tanda petik seperti ini. Nah, ini Anda memberi perintah kepada internet untuk menampilkan informasi Stanley Caro aja, bukan Stanley dan Caro kayak tadi. Jadi informasinya lebih presisi. Itu langsung keluar nih data-data saya di sini. Ya. Anda lihat di sini, ya. Ada beberapa data yang ditampilkan oleh browser Microsoft Bing, ya. Hasil pencarian ini semuanya data tentang saya di YouTube, saya di Facebook, saya di Unstrat, saya di ResearchGate, saya di LinkedIn, ya, seperti itu. Jadi kalau ingin demikian juga dengan teknik seperti ini ya, pakai kata plus, nah itu dia akan menampilkan data tentang saya. Jadi ini Anda bisa terapkan di banyak hal. Misalnya Anda ingin cari data tentang saya dalam bentuk dokumen doc. Ini bisa dicari. Ini semua muncul nih dokumen doc. Atau Anda ingin mencari data tentang saya dalam bentuk PDF. Jadi pakai tanda petik, tanda titik 2, PDF. Bisa kelihatan ya? Ini langsung keluar nih hasil pencarian saya dalam bentuk PDF. Ingin hasil pencarian dalam bentuk PPT. Gitu. Ini langsung keluar PPT semua. Nanti ini dipakai kalau Anda ingin cari tugas misalnya, tugas apa misalnya. Apa tugas yang sudah diberikan dosen sebelumnya? Ada enggak? Ada Mena. Siap, ada Mener. Tugas apa? Tugas membuat time management dan fishbone. Time management. Time plus management plus fishbone ya. Dari Dr. Clara ya. Sekarang dia suruh cari tugasnya dalam bentuk apa? Misalnya tugas dalam bentuk dokumen, file dokumen. Tuh, ini langsung keluar ini dalam bentuk 4,9 juta result gitu. Baru kalau mau tugas itu dalam bentuk PDF. Jadi ketik aja titik 2 PDF ya, langsung keluar nih fishbone semua ini. Itu contoh penggunaan teknologi informasi yang bisa membantu mahasiswa ya. Jadi pakai tanda plus, management, fishbone, keyword-keyword yang dibilang sebagai tugas itu, kemudian tambahkan titik 2, kemudian pilih jenis file yang Anda ingin komputer itu temukan. Ya, ini karena kuliah pakar diberi pesan harus ada demo-demo gitu. Ya, saya berikan demo-demo juga. Ya, jadi itu ya contoh-contoh Anda menggunakan browser dengan baik ya. Jadi jangan cuma langsung time management fishbone. Wah, itu tidak akan dapat pencariannya. Tapi pakai plus atau taruh tanda petik di sini. Kemudian titik 2 dan PDF. Wah, ini hasil pencarian akan lebih neror ya. Lebih tepat ya. Tinggal dipilih-pilih aja. Nah, sip. Cukup jelas. Kita pindah ke slide berikut. Oke, modul yang berikutnya.
Jadi kalau Anda lihat jejak digital saya itu ya Anda akan ketahui bahwa saya itu data-data yang muncul tentang saya di internet itu semuanya bahwa saya seorang dosen seperti itu. Nah, itu harus dibangun itu ya, tidak bisa hanya sekedarnya aja. Baru ini yang namanya ketagihan ya. Saya tidak tahu ya, tapi di Korea sudah mulai ada, di Jakarta juga sudah mulai ada ya. Jadi addiction to gaming ya, kalau orang suka bermain game dan sudah tidak bisa berhenti sampai berhari-hari ya, seperti itu dia sudah masuk dalam kategori penderita gangguan mental DSM tipe 5 ya. Seperti itu. Oke, masalah ketiga di internet itu, komputer internet, masalah keamanan. Masalah keamanan itu ada 3 juga, masalah malware, masalah password, dan masalah isu privasi. Ya, masalah malware itu bicara soal malicious software ya. Seperti misalnya Anda bermain membuka browser kemudian muncul halaman iklan ya di sebelah kanan bawah, biasanya sering sekali itu ya. Itu jangan diketik, itu jangan diklik ya, karena itu biasanya malware ya yang kita tidak sering sadar. Ini misalnya ini contohnya membuka halaman Facebook saya, itu yang saya tunjukkan ini. Ini bagian kanan ini ya, bagian kanan ini. Nah, ini iklan-iklan yang dimunculkan di sini, berhati-hati ya, usahakan tidak usah ditekan ya, karena itu biasanya adware, kita menyebutnya adware. Malware jenis adware. Di malware itu ada banyak macam. Contohnya ya adware. Di halaman-halaman iklan yang muncul di bagian kanan atas. Jadi jangan ditekan itu. Begitu juga ada yang keluar juga di kanan bawah. Ya. Di kanan bawah itu juga jangan ditekan. Ya. Oke, itu masalah internet ya. Nah, kita lanjutkan. Baru masalah password ya. Usahakan Anda pilih password yang lebih dari 8 karakter ya. Jangan password terlalu singkat-singkat, dan gunakan password kombinasi angka, huruf, dan karakter khusus. Karakter khusus itu maksudnya tanda seru, tanda tanya, titik 2, titik koma, seperti itu. Baru di platform medsos itu bisa diaktifkan 2 faktor autentifikasi ya, 2FA. Jadi kalau Anda aktifkan ini di Facebook, tiap kali Anda buka Facebook nanti akan dikirim nomor OTP tertentu yang harus Anda ketik setelah mengisi password. Itu membuat akun Anda lebih aman. Ya, seperti itu kalau Anda aktifkan ini FA. Nah, ini masalah privasi, ini masalah data-data yang sering di upload di internet. Saya kira itu aja ya yang perlu saya sampaikan terkait kuliah pakar komputer dan internet ini. Yang ingin bertanya silakan. Tidak usah malu-malu. Tanyakan saja. Ini ada sudah resen ini. Siapa yang sudah resen ini? Natin Saragi. Silakan Natin Saragi. Selamat pagi, Mener Stanley. Perkenalkan, nama saya Natin Saragi dari kelas A, NIM 028. Nah, di sini saya ingin bertanya, kan sekarang kita memakai komputer digital. Di dalam komputer digital itu ada yang namanya CPU dan juga chipset. Nah, banyak orang awam mengira CPU dan chipset ini sama. Sebelumnya saya juga adalah salah satu orang awam yang mengira ini sama, namun ternyata setelah saya melakukan riset, ternyata itu berbeda. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, apakah spesifikasi dan adakah standarisasi CPU dan chipset dalam melakukan pemrograman, dalam membuat suatu pemrograman, terlebih khususnya Mener Stanley dan tim yang membuat pemrograman Rekmaba dan juga portal Inspire. Sekian dan terima kasih, Mener Stanley. Oh iya, kita biasa menggunakan teknologi chipset dan CPU tertentu ya. Jadi kalau misalnya Anda ingin membuat animasi grafis, itu Anda memerlukan chipset yang paling baru dan CPU yang
cepat. Tapi kalau Anda hanya melakukan coding seperti membuat aplikasi Rekmaba, itu tidak perlu chipset yang baru ya. Chipset yang lama dengan CPU yang lambat juga bisa. Seperti itu. Apalagi Meyer Stanley yang mainnya kebanyakan di keamanan cyber. Laptop saya itu hanya berkekuatan CPU Celeron. Chipset tahun 90-an. Jadi tergantung Anda mainnya di teknologi informasi seperti apa. Kalau mau membuat infografis, membuat video, ya, membuat game, itu membutuhkan prosesor yang cepat dan chipset yang baru. Ya, biasanya kita mengarahkannya ke MacBook, ya, karena MacBook itu biasanya chipsetnya baru, CPU-nya juga baru. Seperti itu. Tapi kalau Anda mainnya di pemrograman biasa, membuat aplikasi website, membuat aplikasi pendaftaran mahasiswa baru, pendaftaran vaksinasi COVID, nah itu tidak perlu spek yang besar. Ya, oke, Natin, seperti itu. Yang berikut, Julius. Silakan, Julius. Selamat pagi, Menor. Sebelumnya mohon maaf, sebelum bertanya, saya minta izin untuk foto per kelas dulu, boleh tidak, Menor? Jadi dari kelas A sampai kelas D untuk bukti dokumentasi nanti. Oh iya, oke, silakan. Dikumpulkan. Mungkin pertama-tama dari ketua kelas A dulu di koordinasi. Oke, selamat pagi, Mener. Terima kasih atas kesempatan. Izinkan saya mengambil dokumentasi untuk kelas A dan dimohonkan kepada teman-teman yang kelas B, C, dan D untuk segera menonaktifkan kamera. Oke, ada 3 slide. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Slide yang ketiga, 1, 2, 3. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang dari kelas B, silakan untuk raise hand agar bisa melakukan foto bersama. Di sini ada 2 slide. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, siap selesai. Oke, sekarang buat kelas C, buat teman-teman yang kelas C, so boleh open cam dengan raise hand. Buat yang kelas B, boleh aktifkan kamera, Nalendra, Kylie, Marsyanda, dengan Janan. Oke, sekarang semua saya foto, 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, teman-teman, buat yang kelas D, boleh raise hand dan open cam. Teman-teman yang kelas ABC, tolong off cam dulu. Ya. Jadi di sini ada 4 slide.
So mulai screenshot. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Oke, sudah. Siap, Menor. Terima kasih atas izin berfotonya. Ya, masih ada lagi yang mau bertanya? Siap, saya Menor. Oh, Julius, silakan. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, Menor. Perkenalkan, nama saya Julius dari Prodi Pendidikan Dokter kelas D dengan nomor NIM 130. Izin bertanya, saya waktu itu kayak studi kasus tentang murid-murid yang ada di NTU, Nanyang Technology University di Singapura. Jadi kayak setiap mahasiswanya tuh sudah kurang lebih sudah mandiri sekali belajarnya. Jadi kayak sudah disiapkan website dari kampusnya dan juga mereka mempelajari sendiri. Terus dari beberapa mahasiswa juga kebanyakan mereka belajar mandiri lewat website tersebut. Apakah di Indonesia bisa menerapkan sistem seperti itu atau tidak, Mener? Mungkin pendapatnya Mener gimana tentang sistem pembelajaran seperti itu? Di Unstrat sudah ada itu namanya Unstrat e-learning. Ya. Kebetulan aja dosen-dosen di modul ini tidak menggunakan platform itu ya, tapi kalau Mener Stanley, semua kuliah saya itu ada di Unstrat e-learning. Ya, Mener. Tunggu sebentar ya, saya demokan itu. Siap, mohon izin Mener. Ya, silakan yang mau bertanya. Sudah habis dan kami ditunggu oleh guru selanjutnya. Siap. Ya, oke. Ya, oke, begitu ya. Nanti slide-nya minta sama Dr. Yanti karena nanti bahan ujian ada di situ. Selamat pagi. Siap, selamat pagi, Mener.